Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Hamdan Hussein Batubara di channel yang membagikan informasi tentang teknologi dan media pembelajaran. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan Google Classroom, yaitu sebuah aplikasi e-learning yang dapat kita gunakan untuk mengelola aktivitas pembelajaran secara online, seperti menyajikan bahan ajar digital sehingga dapat diakses kapanpun diperlukan, atau untuk mengajak peserta didik berdiskusi melalui forum diskusi atau melalui video conference menggunakan Google Meet, atau untuk membuat alat pengumpulan tugas secara online, atau untuk menyajikan sebuah kuis secara online. Baiklah saudara-saudara sekalian, mari sama-sama kita simulasikan cara menggunakan Google Classroom sebagai aplikasi e-learning. Pertama, cara membuka halaman website Google Classroom adalah kita jalankan aplikasi browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian, untuk dapat menggunakan Google Classroom, kita harus login ke akun Google kita. Misalnya saya klik tombol login, kemudian saya masukkan alamat email saya, lalu saya klik tombol berikutnya, kemudian saya isi passwordnya, lalu saya klik tombol berikutnya. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk ke akun Google saya, Hamdan Hussein Batubara 89@gmail.com. Selanjutnya, untuk membuka halaman website Google Classroom, bisa kita klik menu aplikasi Google atau menu titik 9 ini, lalu kita cari aplikasi Classroom, yaitu ini ya. Kita klik aplikasi Classroom. Nah, maka akan terbuka halaman website dari Google Classroom. Tampilan halaman websitenya adalah seperti ini. Dan selain itu, kita juga bisa mengunjungi halaman website Google Classroom ini dengan mengetik domain Google Classroom, yaitu classroom.google.com. Selanjutnya, cara membuat kelas baru pada Google Classroom adalah kita klik tombol tambah ini yang berada di pojok kanan atas ini, lalu kita klik tombol buat kelas. Nah, di sini karena saya menggunakan akun Gmail, akun gratis, maka saya disarankan untuk menggunakan Google Classroom menggunakan akun Google Workspace for Education. Namun demikian, kita tetap bisa menggunakan akun Gmail untuk membuat Google Classroom dengan mencentang pernyataannya, lalu kita klik tombol lanjutkan. Selanjutnya, kita isi formulir untuk membuat kelas, misalnya nama kelasnya adalah 5A, Media Pembelajaran. Lalu, kita isi kolom bagian dengan nama sekolahnya, misalnya nama sekolahnya adalah jurusan PGMI, UIN Wali Songo, Semarang. Lalu kita isi kolom mata pelajaran. Kemudian kita isi kolom ruang. Misalnya nama ruangnya adalah 5A. Lalu kita klik tombol buat. Nah, di sini saya sudah berhasil membuat sebuah kelas di Google Classroom dengan nama 5A Media Pembelajaran. Adapun elemen-elemennya yang pertama adalah forum, yaitu halaman depan dari kelas Google Classroom. Di halaman forum ini, kita bisa melihat kode kelasnya. Nah, kode kelas ini bisa kita gunakan untuk mengundang siswa bergabung dengan kelas kita. Jadi nanti kode ini kita sebarkan kepada siswa dan para siswa bisa menggunakan kode ini untuk bergabung dengan kelas ini. Selain mengundang siswa menggunakan kode, kita juga bisa mengajak siswa bergabung dengan kelas menggunakan link. Caranya kita klik tombol salin link undangan. Kemudian kita bagikan link tersebut kepada siswa. Dan siswa yang mengklik link undangan ini nanti akan bergabung dengan kelas ini. Selanjutnya di halaman forum juga terdapat menu mendatang. Di menu mendatang ini nanti akan ditampilkan daftar tugas siswa dan kapan terakhir harus diserahkan. Kemudian ada juga menu umumkan sesuatu ke kelas Anda. Nah, fungsinya adalah untuk memberikan pengumuman kepada siswa. Misalnya, saya akan mengumumkan tentang ujian tengah semester. Nah, bisa kita ketik seperti ini. Nah, misalnya tanggal berapa, jam berapa. Nah, kemudian kita juga bisa melampirkan file dari Google Drive atau file dari dalam komputer kita menggunakan menu upload file, atau kita juga bisa melampirkan file menggunakan link atau menambahkan video dari YouTube. Misalnya, saya akan mengklik menu upload file, lalu saya klik tombol browse.
lalu saya pilih file yang ingin saya lampirkan. Nah, misalnya filenya adalah ini. Lalu, nah, di menu untuk kita bisa pilih kelas yang menjadi sasaran atau target dari pengumuman ini. Jadi di sini kita bisa membuat pengumuman langsung untuk beberapa kelas, tidak harus berulang-ulang. Kemudian kita juga bisa memilih siswa mana yang akan menerima pengumuman ini. Apakah semua siswa atau siswa tertentu saja. Nah, setelah selesai mengisi pengumumannya, selanjutnya kita bisa mengklik tombol posting untuk mempublikasikannya. Atau bisa juga kita klik panah menu posting, lalu kita klik menu jadwalkan untuk menjadwalkan pengumuman ini. Misalnya kita buat sekarang tetapi dijadwalkan akan terbit besok pagi. Nah, selanjutnya misalnya saya akan klik tombol posting saja untuk menerbitkan pengumuman ini sekarang. Nah, ini contoh hasil pengumumannya. Dan pengumuman ini bisa dikomentari oleh siswa dengan cara mengisi kolom komentar. Nah, seperti ini ya, bisa ditanggapi atau dengan mengklik menu titik 3. Nah, di sini kita bisa mengedit kembali pengumuman yang kita buat atau bisa juga kita hapus. Selanjutnya, saudara-saudari sekalian, elemen yang terdapat di Google Classroom ini ada juga menu tugas kelas. Tugas kelas ini adalah sebuah halaman yang menampilkan materi, tugas, kuis, dan isi dari kelas ini. Dan di halaman tugas kelas ini juga terdapat tombol buat yang berfungsi untuk membuat tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, dan juga topik. Dan juga terdapat tombol Google Calendar untuk membuka Google Calendar, dan juga terdapat tombol folder Drive Class untuk membuka folder Google Drive yang menampilkan berkas-berkas yang diupload di dalam kelas ini. Misalnya, saya akan menyajikan materi melalui halaman tugas kelas dengan mengklik tombol buat, lalu klik menu materi. Kemudian isi judul materinya. Nah, kita isi judul materinya di sini. Kemudian di kolom deskripsi kita jelaskan isi dan ruang lingkup materinya misalnya. Kemudian materinya bisa kita upload filenya dengan mengklik menu upload file. Atau jika materinya sudah di Google Drive, kita pilih Google Drive. Atau jika materinya adalah berupa halaman website, kita bisa mengklik menu tambahkan link untuk menambahkan link materinya. Misalnya saya klik menu tambahkan link, lalu saya paste link dari materinya, lalu saya klik tombol tambahkan. Nah, maka link tersebut akan diupload sebagai lampiran. Atau bisa juga kita tambahkan video dari YouTube. Nah, caranya kita klik menu video YouTube, kemudian kita cari videonya. Misalnya, cara menggunakan Google Classroom. Kita cari videonya, lalu kita pilih videonya, misalnya videonya yang ini, lalu kita klik tombol tambahkan. Maka video dari YouTube akan dijadikan lampiran materi. Selanjutnya kita bisa memilih kelas sasarannya pada menu untuk, kemudian siswanya juga. Lalu pada menu topik kita bisa membuat topik sebagai tempat peletakan dari materi ini. Misalnya saya klik menu buat topik, misalnya ini adalah materi minggu ke-1. Nah, selanjutnya setelah selesai mengisi materinya, kita klik tombol posting untuk menerbitkannya. Atau bisa juga kita jadwalkan dengan mengklik menu panah, lalu kita klik menu jadwalkan. Lalu kita jadwalkan mau diterbitkan kapan. Nah, apakah tanggal 29 jam berapa? Misalnya saya akan posting sekarang saja supaya langsung kelihatan hasilnya. Nah, di sini saya klik close saja. Nah, di sini di minggu pertama, ini minggu ke-1 ini adalah topik ya, yang mengklasifikasi atau mengelompokkan materinya supaya lebih rapi. Kemudian di bawahnya sudah ada materi yang sudah saya tambahkan tadi, ini materinya. Kemudian ini penjelasannya, lalu ada lampirannya berupa link dan video YouTube. Dan untuk melihat materinya, siswa akan mengklik lihat materi. Nah, seperti ini. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, kita bisa kembali ke halaman kelas dengan mengklik menu utama. Lalu kita klik nama kelas kita. Nah, misalnya saya akan kembali ke halaman tugas kelas. Selanjutnya, saya akan menambahkan pertanyaan. Saya klik menu pertanyaan. Nah, di menu pertanyaan ini kita bisa isi
pertanyaannya pada kolom pertanyaan. Misalnya pertanyaannya adalah di mana ibu kota Indonesia. Nah, kita ketik pertanyaannya seperti ini. Kemudian di kolom petunjuk ini bisa kita isi kalimat pertanyaan juga. Lalu di bagian kanan kita bisa pilih jenis pertanyaannya apakah jawaban singkat atau pilihan ganda. Misalnya saya pilih jawaban singkat. Nah, kemudian di menu untuk kita pilih kelas target, kemudian poin maksimalnya, lalu tenggat batas waktu menjawab pertanyaannya bisa kita atur, waktu, tanggal dan jamnya. Kemudian di menu topik bisa kita atur, misalnya saya buat topik yang baru yaitu minggu kedua. Jadi saya letakkan ini di topik minggu kedua. Kemudian di bagian bawah ada fitur siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Kalau kita ingin mengizinkan siswa dapat membalas jawaban siswa lain, kita centang. Kalau tidak dicentang berarti ini tidak aktif. Misalnya saya centang. Kalau kita ingin mengizinkan siswa dapat mengedit jawaban, kita centang seperti ini. Nah, jawaban singkat ini bisa juga kita gunakan sebagai pemicu kegiatan diskusi. Misalnya diskusi tentang media komik. Nah, kemudian di kolom petunjuk misalnya kita jelaskan, nah misalnya jelaskan apa saja materi matematika yang bisa disajikan dengan media komik. Nah, kemudian jelaskan keunggulan komik dalam menyajikan materi tersebut. Nah, misalnya seperti ini. Kita buat pertanyaan, nanti siswa akan berdiskusi dan saling membalas jawabannya. Karena di sini kita centang menu siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Selanjutnya kita klik tombol tanyakan untuk menanyakannya. Nah, di sini sudah tampil pertanyaannya ya, seperti ini. Dan nanti bisa kita lihat berapa siswa yang sudah menjawab atau menyerahkan jawaban, kemudian berapa siswa yang diberikan atau ditugaskan untuk menjawab pertanyaan ini. Kemudian saya akan klik tombol buat, saya akan buat lagi pertanyaan. Nah, di sini saya akan buat pertanyaan berupa polling. Nah, polling misalnya, apakah saudara memiliki komputer atau laptop? Nah, misalnya seperti ini. Kemudian pilihan jawabannya, jenis jawabannya saya buat pilihan ganda. Kemudian opsi 1 saya buat iya, kemudian opsi 2 tidak. Nah, jadi nanti sistemnya adalah polling ya. Nanti akan kelihatan berapa yang jawab ya dan berapa yang jawab tidak. Selanjutnya di menu untuk kita pilih kelas target, poinnya kita atur, tenggatnya juga kita atur. Nah, tanggal terakhir penyerahan atau menyerahkan jawaban. Topiknya misalnya saya taruh di minggu kedua, lalu saya klik tombol tanyakan. Nah, maka akan tampil seperti ini ya. Nanti akan bisa dilihat berapa yang jawab ya, di sini masih 0, kemudian berapa yang jawab tidak, di sini masih 0 ya. Di halaman tugas kelas ini saya akan simulasikan cara membuat tugas. Nah, saya klik tombol buat, lalu pilih menu tugas. Kemudian kita isi judul tugasnya. Nah, ini judul tugasnya. Kita ketik, misalnya tugas apa? Tugas makalah misalnya. Nah, kita ketik. Lalu kita isi kolom petunjuk dengan petunjuk pengerjaan tugasnya. Nah, apa? Nah, pengerjaannya. Misalnya dikerjakan seperti apa, kriterianya harus seperti apa, ketentuannya seperti apa. Kita jelaskan di sini ya. Nah, kemudian sebagaimana materi kita juga bisa melampirkan file di dalam tugas. Bisa mengupload file, mengambil file dari Google Drive, atau link, atau dari YouTube. Selanjutnya, kita bisa memilih kelas yang menjadi sasaran tugas ini pada menu untuk. Nah, bisa kita centang langsung 2 kelas misalnya. Kemudian di menu poin bisa kita tentukan bobot nilai dari pengerjaan tugas ini. Atau poin maksimalnya berapa, misalnya 100. Kemudian pada menu tenggat kita bisa atur batas deadline penyerahan tugas ini. Misalnya saya klik panahnya, lalu saya klik panahnya lagi, kemudian kita pilih waktu batas terakhir penyerahan tugasnya.
Nah, kita klik menu waktu, kemudian kita atur jam berapa, menit ke berapa. Misalnya batas terakhirnya adalah 30 September 2021 pukul 11:59. Kemudian di menu topik bisa kita buatkan topik atau kita pilih topik yang sudah ada. Misalnya tugas ini saya akan tambahkan ke topik minggu ke-1. Kemudian pada menu rubrik kita bisa membuat rubrik atau pedoman penilaian tugasnya. Caranya kita klik tombol rubrik, kemudian kita bisa mengklik menu buat rubrik untuk membuat rubrik yang baru. Misalnya saya klik menu buat rubrik, kemudian di halaman rubrik ini kita bisa membuat rubrik. Caranya misalnya kita isi kolom judul kriteria untuk mengetik atau memberitahu apa kriteria yang ingin dinilai. Misalnya adalah kelengkapan unsur makalah. Nah, misalnya kriteria ini mendapatkan poin berapa? Misalnya poin maksimalnya adalah 30 kalau lengkap misalnya. Kemudian dia akan mendapatkan poin 20 kalau kurang lengkap. Nah, kemudian dia akan mendapatkan poin 10 kalau tidak lengkap misalnya. Kemudian di sini poin maksimalnya 30, berarti ini masih 30 ya maksimalnya. Selanjutnya kita bisa menambahkan kriteria baru dengan mengklik tombol tambahkan kriteria. Misalnya kriteria yang lain adalah kebaruan referensinya. Nah, misalnya untuk kebaruan referensi poin maksimalnya adalah 20 misalnya. Nah, kalau referensinya terbaru. Nah, terbaru. Kemudian dapat poin 10 kalau kurang baru. Nah, kemudian poin selanjutnya misalnya adalah kualitas referensi. Nah, misalnya saya kasih poin maksimalnya 20 kalau sumber primer. Nah, primer misalnya. Kalau misalnya 10 sumber pelengkap misalnya. Atau misalnya buku dan hasil penelitian. Misalnya ini kalau referensinya itu, kemudian yang ini artikel jurnal misalnya. Kemudian saya tambahkan lagi kriteria karena di sini poin maksimalnya masih 70. Berarti kurang 30 lagi. Misalnya dari aspek substansi atau isi makalahnya. Nah, isi makalahnya poin maksimalnya 30. Kalau isinya sangat bagus misalnya. Kalau kurang bagus substansinya saya kasih 20 misalnya. Kurang bagus. Nah, kalau isinya tidak bagus saya kasih poin 10 misalnya. Oke. Nah, di sini maksimalnya sudah 100 ya. Nah, selanjutnya kita klik tombol simpan. Nah, ini adalah rubrik ya. Cara membuat rubriknya tadi ada 4 kriteria. Selanjutnya, setelah selesai menambahkan tugasnya, kita bisa mengklik tombol tugaskan untuk menerbitkan tugasnya. Atau jika kita ingin menjadwalkan tugas ini, kita klik tombol panahnya, lalu kita klik menu jadwalkan. Nah, di sini karena yang dipilih langsung 2 kelas, maka tombol jadwalkannya hilang ya, karena menjadwalkan itu harus satu-satu atau per kelas ya. Nah, misalnya saya akan klik tombol tugaskan saja untuk menerbitkan tugas ini sekarang. Nah, seperti itulah saudara-saudara sekalian cara menambahkan tugas. Nah, di sini sudah tampil tugas yang sudah dibuat, yaitu tugas makalah. Untuk melihat isi tugas ini, kita klik judul tugasnya, lalu kita klik tombol lihat tugas. Misalnya, saya akan buka halaman tugas kelas sebagai siswa. Nah, misalnya ini adalah tugasnya, saya akan klik tombol lihat tugas. Nah, ini siswa akan melihat tampilan tugasnya adalah seperti ini. Dia akan melihat judul tugasnya, kemudian poin maksimal yang bisa diperoleh, petunjuk pengerjaan tugasnya, kemudian rubrik atau pedoman penilaian tugasnya. Lalu untuk menyerahkan tugasnya, siswa harus mengklik tombol tambah atau buat. Nah, diklik tombol tambah atau buat, kemudian dia bisa mengupload tugasnya dengan mengklik tombol file atau bisa juga membuat tugasnya menggunakan Google Dokumen atau Google Slide. Nah, misalnya saya akan mengupload file tugas dengan mengklik menu file, lalu kita klik tombol browse, lalu kita pilih file tugasnya. Misalnya file tugasnya adalah ini, lalu saya klik tombol open.
Nah, di sini file tugasnya sedang diupload. Nah, setelah selesai diupload, kita klik tombol serahkan. Lalu klik tombol serahkan untuk mengkonfirmasinya. Nah, seperti itulah saudara-saudara sekalian cara siswa menyerahkan tugasnya, yaitu melalui panel tugas Anda. Oke, untuk membatalkan pengiriman tugas, siswa masih bisa mengklik tombol batalkan pengiriman selama waktu penyerahannya belum berakhir. Di sini bisa kita lihat waktu penyerahan atau tenggaknya adalah besok pukul 23:59. Selanjutnya, apalagi yang bisa kita tambahkan di Google Classroom? Kita klik kembali tombol buat. Nah, di sini kita bisa menambahkan tugas kuis atau kuis daring, kuis online. Saya pilih tugas kuis. Nah, kemudian kita isi judulnya. Misalnya judulnya adalah ujian tengah semester. Kemudian di kolom petunjuk kita bisa jelaskan tentang isi dari ujian ini. Ya, misalnya waktu pengerjaannya atau jumlah soalnya misalnya. Jumlah soal, tipe soal. Nah, misalnya jumlah soalnya 20, tipenya adalah pilihan ganda. Nah, misalnya waktu pengerjaan. Nah, misalnya waktu pengerjaan misalnya adalah 20 menit. Nah, kemudian di bagian bawah atau bagian bawah petunjuk ada link Google Formulir. Jadi di sini tugas kuis ini nanti akan melampirkan link Google Formulir sebagai lembar kuisnya atau lembar penyajian soalnya. Nah, selanjutnya kita harus mengedit atau mengisi soal-soal pada link Google Formulir ini. Caranya kita klik menu blank kuis ini. Nah, seperti ini kita klik. Kemudian kita ubah judul kuisnya. Misalnya blank kuisnya kita ubah menjadi ujian tengah semester. Nah, ini judulnya kita ubah ya, jadi ujian tengah semester. Yang ini juga ujian tengah semester. Kemudian deskripsi formulirnya bisa kita tambahkan, misalnya waktu pengerjaannya berapa, misalnya 20 menit. Jumlah soal, misalnya 20 soal, pilihan ganda. Kita juga bisa misalnya membuat petunjuk, misalnya jawablah soal berikut dengan teliti dan jujur misalnya. Kita bisa tambahkan petunjuk pengerjaan soal. Kemudian di menu untitled question kita bisa ketik kalimat soalnya. Misalnya kalimat soalnya adalah, ini salah ketik, saya edit dulu. Nah, kalimat soalnya misalnya adalah, nah, apa yang dimaksud dengan komik? Nah, misalnya buku cerita. Kemudian buku referensi misalnya. Nah, gambar yang menarik. Nah, gambar lucu misalnya. Atau misalnya media visual dengan balon dialog. Nah, misalnya kunci jawabannya adalah ini. Ya. Nah, untuk menentukan kunci jawabannya kita klik menu kunci jawaban. Nah, kemudian kita tentukan bobot nilainya misalnya 10. Kemudian kita centang ya kunci jawabannya. Lalu kita klik tombol selesai. Nah, supaya soal ini wajib dijawab, kita centang, wajib diisinya kita geser ke kanan. Kemudian untuk membuat soal baru, kita klik tombol tambahkan pertanyaan. Nah, misalnya pertanyaan yang kedua adalah, nah, apa saja elemen komik? Nah, misalnya parit, panel, dan balon dialog, dan ilustrasi misalnya. Kemudian pilihan yang kedua, nah, misalnya seperti ini. Pilihan ketiga, misalnya seperti ini. Kemudian pilihan keempat misalnya adalah, nah,
Kemudian pilihan kelima misalnya adalah, nah seperti ini. Dan kunci jawabannya kita tentukan dengan mengklik menu kunci jawaban. Lalu kita pilih kunci jawabannya misalnya adalah yang A. Lalu kita tentukan poinnya, kalau dia benar misalnya dapat nilai 90 misalnya. Nah, lalu kita klik tombol selesai. Lalu untuk mewajibkan ini dijawab, kita centang ini ya wajib diisi, kita geser ke kanan. Dan untuk menghapus soal, kita klik tombol hapus. Kalau kita ingin menduplikasikan soal, kita klik tombol duplikasikan. Oke, seperti itulah cara membuat soalnya. Nah, untuk menambahkan nama lengkap siswa, kita klik tombol tambahkan pertanyaan. Nah, pertanyaannya kita tarik atau kita pindah ke atas dengan mendrag di tengah-tengahnya seperti ini, kita drag ke atas. Nah, misalnya saya taruh di pertanyaan yang pertama ini adalah nama lengkap. Nah, nama lengkap. Kemudian, nah nama lengkap ini saya buat wajib diisi. Lalu untuk kunci jawabannya, nah kita klik menu kunci jawaban, kita buat 0 ya. Nah, jangan sampai nama lengkap ini ada poinnya. Nah, lalu kita klik tombol selesai, karena ini hanya supaya kita mengetahui nama lengkapnya. Begitu juga nanti kalau kita ingin mengetahui nomor absen dan identitas yang lain, kita cuma buat saja pertanyaan baru dengan jawaban singkat. Selanjutnya, setelah kita selesai membuat soalnya, nah kita bisa klik menu setelan untuk mengatur pengaturannya. Nah, di sini di menu setelan ini bisa kita lihat nah bahwa nilainya segera dirilis ya setelah siswa menjawab. Kemudian pertanyaan tak terjawab. Nah, apakah dia bisa melihat? Jawaban yang benar, apakah dia bisa melihat? Misalnya kita sembunyikan saja supaya dia tidak memberitahu temannya. Nilai poinnya mau kita tampilkan bisa digeser ke kanan misalnya. Oke, nah seperti itu ya. Kemudian pratinjau dari kuis ini bisa kita lihat dengan mengklik menu pratinjau, simbol mata ini. Nah, jadi seperti inilah nanti tampilan kuisnya ketika dibuka siswa. Nah, setelah selesai membuat soalnya atau membuat lembar Google formulirnya, kita kembali ke halaman tugas kuis. Nah, tugas kuis ya. Selanjutnya kita klik tombol tugaskan. Nah, untuk menugaskan kuis ini. Jadi antara tugas dan kuis itu hampir sama. Yang membedakan hanya lampirannya. Kalau tugas biasa, lampirannya bukan Google Formulir. Sementara kalau tugas kuis atau kuis, lampirannya adalah Google Formulir. Nah, di sini bisa kita lihat, nah ujian tengah semester ini nggak ada topiknya ya. Nah, untuk memindahkannya ke topik, cukup kita drag saja. Misalnya saya akan pindah ke topik kedua. Nah, seperti ini. Jadi tugas semesternya sudah pindah ke topik kedua. Dan siswa, nah ini misalnya sebagai siswa, akan bisa melihat kuis tersebut. Nah ini dia ujian tengah semester, dia klik judulnya. Lalu dia bisa langsung mengklik ya link Google formulirnya. Nah seperti ini. Nah dia klik link Google formulirnya, kemudian dia bisa mengerjakannya. Misalnya dia akan kerjakan, misalnya namanya adalah ini. Kemudian dia jawab misalnya ini. Kemudian dia jawab misalnya adalah ini. Lalu dia klik tombol kirim. Lalu dia klik tombol lihat skor. Nah, misalnya. Nah, ini skornya 100. Di halaman guru, saya klik lihat tugas. Nah, di sini sudah ada satu siswa yang sudah menyerahkan. Ya. Sudah satu orang yang menyerahkan atau memberikan jawaban. Dan saya bisa melihat jawabannya harus membuka Google formulirnya dulu. Saya buka misalnya. Saya klik menu edit formulir ini. Lalu saya klik menu jawaban. Nah, di menu jawaban saya klik menu individual dulu ya. Individual. Kemudian di sini Hamdan Hussein ya. Nah, ini poinnya adalah ini dia 0. 0 ya, poinnya 0. Kemudian yang soal kedua juga 0. Jadi poinnya adalah 0 ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita harus menginput nilainya secara manual 100 seperti ini. Jadi kelemahannya di sini kita harus menginput nilainya di depan nama siswa ini, lalu kita klik tombol kembalikan untuk mengumumkan nilainya. Jadi nilainya tidak langsung otomatis pindah dari Google Formulir ke Google Classroom. Harus diinput secara manual.
Tetapi nilai yang di Google Formulir ini bisa kita download dengan cara kita klik menu membuat spreadsheet, kemudian kita klik tombol buat. Nah, selanjutnya setelah terbuka jendela spreadsheet, kita klik menu file, lalu kita klik menu download dan kita pilih Microsoft Excel untuk mendownload nilai ini dalam format dokumen Microsoft Excel. Nah, ini sudah terdownload ya file nilainya dalam format Microsoft Excel. Nah, ini dia. Skornya berapa? 0, ada yang 100, kemudian jawabannya apa. Oke, seperti itulah cara melihat atau mengoreksi nilai siswa. Selanjutnya, kita bisa menambahkan jadwal konferensi video atau jadwal kegiatan lain dengan mengklik tombol buat, lalu kita klik menu materi. Kemudian kita isi kolom judul dengan nama kegiatannya, misalnya adalah konferensi video. Lalu kita isi kolom deskripsi dengan penjelasan tentang kegiatannya. Misalnya, setiap mahasiswa wajib mengikuti konferensi video pada setiap hari Kamis pukul 08.00 sampai 09.00 WIB. Silahkan klik link Google Meet di bawah untuk bergabung dengan video conference, dengan konferensi video. Nah, misalnya penjelasannya adalah seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan link Google Meet-nya dengan mengklik tombol tambahkan link. Lalu kita buka halaman Google Meet yaitu di meetgoogle.com. Lalu kita klik tombol rapat baru, lalu kita klik tombol buat rapat untuk nanti. Nah, kemudian kita copy linknya dengan mengklik tombol salin link, lalu kita paste di kolom link ini, link Google Meet-nya. Lalu kita klik tombol tambahkan link. Nah, kemudian kita pilih kelas yang menjadi target dari Google Meet ini. Apakah misalnya dua-duanya, ini dua kelas sekaligus. Kemudian topiknya kita buat misalnya topik baru, namanya adalah konferensi video. Nah, lalu kita klik tombol posting. Nah, di sini sudah tampil sebuah topik konferensi video dan di bawahnya ada ini link Google Meet. Jadi siswa nanti bisa langsung bergabung dengan Google Meet dengan hanya mengklik link ini pada setiap minggunya. Ya, setiap dia ingin bergabung dengan konferensi video menggunakan Google Meet. Nah, itulah saudara-saudari sekalian beberapa elemen-elemen yang bisa ditambahkan pada halaman tugas kelas. Yaitu ada jadwal kegiatan, ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada survei, kemudian ada tugas, dan ada juga materi. Selanjutnya pada menu anggota, di sini ditampilkan daftar nama guru dan nama siswanya. Kemudian pada menu nilai, kita bisa melihat daftar nilai siswa. Nah, ini siswanya baru 1 orang ya. Nanti di bawahnya akan tampil ya nilainya. Dan guru juga bisa mengetik nilainya secara manual seperti ini setelah memeriksa kualitas dari tugasnya. Ini bisa diketik ya. Tapi di sini masih tersimpan di draft. Nah, kalau ingin disimpan dan dilaporkan ke siswa, kita harus mengklik menu titik 3-nya, lalu kita klik tombol kembalikan. Lalu kita klik tombol kembalikan. Maka nilai ini sudah terkirim ke siswa. Karena di sini tulisan draftnya sudah hilang. Nah, misalnya ini saya ulangi, klik titik 3-nya, kembalikan. Lalu kembalikan. Nah, maka nilai ini akan benar-benar dilaporkan ke siswa. Selanjutnya, di bagian pojok kanan atas terdapat tombol gerinda atau tombol setelan. Nah, tombol ini berfungsi untuk mengubah pengaturan dari kelas Google Classroom. Misalnya saya akan klik tombol gerinda ini. Di sini kita bisa mengubah nama kelas, menambahkan deskripsi kelas, menambahkan bagian, mengubah ruang. Kemudian pada bagian umum kita bisa menyalin link undangan, melihat kode kelas.
kemudian mengatur apakah siswa dapat memposting di forum atau tidak. Kemudian kita juga bisa mengatur di bagian penilaian. Nah, apakah penilaiannya berdasarkan poin total atau berdasarkan bobot nilai, nah atau tanpa nilai keseluruhan. Nah, ini bisa kita atur. Nah, di bagian kategori nilai kita bisa menambahkan kategori nilai. Dan untuk menyimpan perubahannya, kita klik tombol simpan yang berada di pojok kanan atas. Selanjutnya untuk kembali ke halaman depan atau halaman forum, bisa kita klik nama kelasnya. Atau bisa juga kita klik menu utama lalu kita pilih nama kelas yang ingin kita buka. Dan jika kita ingin kembali ke halaman website Google Classroom, bisa kita klik menu utama lalu kita klik menu kelas ya. Nah, ini halaman utama atau halaman website dari Google Classroom. Pada halaman website Google Classroom, kita bisa menghapus kelas yang sudah pernah dibuat. Cara menghapusnya, kita klik menu titik tiganya, lalu kita klik menu arsip, lalu kita klik tombol arsip. Maka kelas tersebut akan diarsipkan atau dihapus. Dan untuk mengembalikan kembali kelas yang sudah diarsipkan atau dihapus, kita klik menu utama, lalu kita klik menu kelas yang diarsipkan. Kemudian pada kelas yang diarsipkan kita klik menu titik tiganya, lalu kita klik menu pulihkan. Lalu kita klik menu pulihkan. Nah, kemudian kita kembali ke menu kelas. Nah, di sini kelasnya sudah kembali lagi. Nah, seperti itulah cara menggunakan Google Classroom sebagai aplikasi e-learning. Nah, demikianlah saudara-saudara sekalian tentang cara menggunakan Google Classroom sebagai aplikasi e-learning. Cukup praktis dan sangat mudah digunakan untuk mengelola aktivitas pembelajaran secara online, atau untuk mendorong partisipasi siswa di dalam proses pembelajaran, atau untuk meningkatkan kemandirian siswa di dalam proses belajar. Silakan dicoba. Dan jika ada kendala, silakan tanyakan melalui kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.